Pembahasan mengenai gaya sentral ini juga sebetulnya ada di topik materi bahasan fisika SMA, ya, khususnya tentang gaya gravitasi dan tentang hukum Kepler. Materi ini sebetulnya ada di bukunya Fowles, ya. Jadi nanti silakan aja nanti ditelusuri lagi di bukunya Fowles. Kemudian nanti di cross check kalau memang ada sesuatu yang salah atau keliru dalam paparannya. Jadi kalau kita bicara mengenai gaya sentral, itu sebetulnya pembahasan ini sudah sangat lama ya kalau kita baca di literatur itu terkait dengan gerak planet yang mana sudah menjadi bahan diskusi di kalangan para ilmuwan pada saat itu ya. Sejak awal-awal abad pun juga sudah membahas mengenai gerak planet itu. Buat mereka saat itu ya gerak planet merupakan suatu misteri yang sulit untuk dipecahkan. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya, ya, tahun 1500 sekian, itu ada seorang fisikawan Tycho Brahe, itu adalah seorang astronom, melakukan pengamatan gerak planet tanpa teleskop. Jadi dia melakukan pengamatan menggunakan tanpa teleskop untuk mendapatkan data itu di tahap-tahap awalnya. Kemudian data dari Tycho Brahe ini dicoba untuk dianalisa, ya, dan menemukan suatu keteraturan di sana gitu, dari data yang diperoleh dari Tycho Brahe. Analisis itu dilakukan oleh Johannes Kepler. Johannes Kepler, kalau kita lihat dari angka tahunnya, ya kurang lebih tidak terpaut jauh dari Tycho Brahe, ya kan? Kepler menemukan ada satu keteraturan yang dia tulis, kemudian yang kita kenal sekarang sebagai hukum gerak planet, atau disebut juga sebagai hukum Kepler. Itu. Apa saja hukum Kepler 1, 2, 3 itu? Hukum Kepler pertama itu bicara mengenai hukum orbit. Dari data yang diperoleh oleh Tycho Brahe, menurut Kepler bahwa setiap planet ternyata bergerak dalam orbit berbentuk elips, di mana matahari sebagai pusatnya atau sebagai fokusnya, ya kan? Jadi ini sudah mengarah ke teori heliosentris, di mana matahari sebagai pusat peredaran daripada planet-planet dan bentuknya adalah elips. Jadi bisa dikatakan tanpa perumusan matematik berdasarkan analisa data, Kepler menemukan gerak planet merupakan suatu gerak yang berbentuk elips. Itu adalah hukum dikenal sekarang sebagai hukum pertama Kepler. Kemudian hukum kedua Kepler bisa dikatakan sebagai hukum luasan, dikatakan bahwa vektor posisi planet terhadap matahari akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama, yaitu kecepatan sapuan luasan konstan. Itu adalah hukum kedua Kepler. Dan hukum yang ketiga, yang kita sebut sebagai hukum periode, mengatakan bahwa kuadrat daripada periode planet sebanding dengan kubik itu pangkat 3. Jadi pangkat 3 dari sumbu semi mayor orbit. Ini adalah hukum ketiga Kepler. Jadi yang pertama adalah tentang hukum atau secara geometri menyatakan tentang bentuk lintasan daripada gerak planet itu adalah berbentuk elips. Ya. Kemudian yang hukum yang kedua menyatakan tentang hukum luasan, bahwa vektor posisi planet terhadap
matahari akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi kecepatan sapuan luasan itu sifatnya adalah konstan. Seperti apa gambarannya? Nah, jadi kalau umpamanya ini adalah bentuk gerak dari planet, gitu ya. Kemudian kita ambil misalnya ini sumbunya, ini adalah sumbunya, berarti sumbu X-nya. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Kita melihat gerak planet ini dalam posisi dilihat dari atas, misalnya begitu. Jadi anggaplah kita sebagai malaikat gitu naik ke atas, kemudian melihat pergerakan planet, ya kan? Melihat pergerakan planet. Nah, misalnya kita start planet dari sini, dari titik A misalnya, ya. Kemudian bergerak dia ke kiri dalam waktu misalnya T jam atau T jam atau T bulan, anggaplah begitu ya, suatu planet. Anggaplah dalam waktu T itu planet berada di sini. Jadi berada di titik B, titik B. Nah, vektor posisi itu mana? Ya, vektor posisi itu ini. Ini adalah vektor posisi A, kita sebut sebagai RA, tanda panah di atasnya, ini titik nolnya. Kemudian setelah T detik, dia berada di titik B. Jadi vektor posisinya, kalian tarik ke sana, ke arah titik B, ini vektor, ada panahnya. Kemudian vektornya apa? Ya, vektornya adalah vektor R. Kita sebut saja vektor RB, kasih lambang panah. Begitu ya. Nah, arah vektor ini baik RA maupun RB itu semuanya keluar dari titik nol, ya kan? Titik pusat koordinatnya. Ini ditempuh dalam waktu T. Kalau kita lihat di sini, kalau kita hitung, misalnya apa namanya, luasnya adalah ini, sekian meter persegi, sekian ribu meter persegi misalnya. Ini adalah luasnya. Kita sebut saja sebagai luas itu kan A, ya kan? Sebagai A1 atau AT, luas yang ditempuh dalam waktu T. Segitu. Nah, dalam waktu T, menurut Kepler, luas yang disapu oleh vektor satuan ini selalu sama. Misalnya, ketika planet berada di titik C di sini. Ya. Nah, dalam waktu T detik, atau dalam waktu T jam, atau dalam waktu yang sama saja, pokoknya dalam waktu T, luas yang disapunya itu selalu sama dengan yang dari A ke B. Jadi kalau kita tarik di sini adalah vektor satuan ketika dia berada di titik C, yaitu RC vektor. Setelah T detik, dia akan berada di suatu titik, misalkan titik D di sini dalam T detik itu, ya. Dan vektor ini adalah vektor D. Luas yang disapunya ini itu sama dengan luas yang disapu dari AB gitu. Jadi luas yang disapu AB itu sama dengan luas yang disapu CD. Jadi yang sama itu adalah luas sapuan. Saya gambarnya kurang presisi ya. Jadi harusnya ini luasnya sama gitu ya, mungkin mungkin bukan di situ ya titiknya itu. Nah, di sini. Di sini titik D-nya. Jadi pokoknya luasnya sama. Nah, ini untuk bentuk elips yang pusatnya persis di tengah elips gitu ya, di pusat elips. Mungkin akan lebih terlihat ketika kita meninjau gerak itu di mana pusat planet itu bukan di tengahnya tetapi di pinggirnya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini adalah lintasan daripada planetnya, kemudian ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya, sorry, ini sama aja. Ini sumbu X-nya, kemudian ini adalah lintasan planetnya, elips. Nah, ini sumbu Y-nya di sini, misalnya, ya kan? Sebagai pusatnya di titik ini. Oke, ada dua pusat sih. Misalkan kita anggap di sebelah kiri. Nah, kita pelajari lagi yang tadi. Misalnya ini adalah titik awalnya, titik A-nya. Ini adalah titik B-nya. Ya.
Ini adalah vektor posisinya. Ini vektor posisinya. Jadi ini adalah RB-nya, ini RA-nya. Nah, luas yang disapu adalah ini dalam waktu T. Nah, dalam waktu T, ketika planet itu berada di titik C misalnya, dalam waktu T yang sama, dia akan menempuh luasan yang sama seperti yang kita. Ini misalkan D-nya, ini adalah luasnya. Jadi luas selalu sama untuk waktu yang sama. Itu adalah hukum Kepler yang kedua, ya, menyangkut mengenai hukum luas sapuan. Itu yang dimaksud dengan vektor posisi planet akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Ini hukum. Nah, karena planet itu harus menyapu luasan yang sama, ya, luasannya dalam waktu yang sama, maka kita bisa perhatikan dari A ke B misalnya, kecepatannya itu bisa jadi ini agak sedikit pelan gitu ya. Tapi ketika C ke D, ini pasti kecepatan gerak planetnya akan tinggi. Karena untuk mengejar waktu yang sama antara A ke B harus sama waktunya dengan C ke D. Ya, supaya sama waktunya, ya kan? Dan luas yang disapunya itu adalah sama, maka efeknya atau konsekuensinya planet akan bergerak lebih cepat dari C ke D dibanding dengan di A ke B. Karena titik pusatnya lebih ke pinggir gitu, dekat CD. Jadi ngebut ketika di CD, lambat ketika di AB. Tapi luas yang disapunya sama. Begitu ininya analisa dari Kepler. Analisa dari Kepler. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Ya, perkembangan menarik itu kemudian dikemukakan oleh Isaac Newton. Perkembangan yang menarik itu adalah ketika Isaac Newton menemukan atau berhasil menurunkan teorema-teorema atau hukum-hukum yang disampaikan oleh Kepler tadi. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini yang mau join Zoom, saya kira join aja nggak ada masalah ya, ya kan? Kecuali nanti yang di chat room ada yang ingin ditanyakan, ya silakan. Jadi nggak apa-apa, ya kan? Yang mencatat itu bukan saya, tapi nanti PJ-nya, PJ atau penanggung jawab kuliahnya siapa. Nah, dia yang mencatat, kemudian nanti mengirim WA ke saya siapa yang hadir pada hari ini. Tapi nggak harus detik ini ngirim WA ke saya, ya. Nanti di terakhir perkuliahan saja. Karena itu diminta oleh pihak LPJM, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta. Oke, jadi tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Ngerti ya? Ya, sampai di mana tadi pembahasannya? Teori Isaac Newton, Pak. Iya ya, jadi saya agak terganggu dengan ini, komunikasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepler itu sebetulnya diturunkan berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi atau berdasarkan data empirik. Berdasarkan data empirik. Sedangkan secara teorinya itu akan dijelaskan oleh Newton. Jadi kenapa misalnya gerak planet itu berbentuk elips,
kemudian kenapa waktu luas yang disapu dalam waktu yang sama oleh suatu planet itu sama, gitu ya. Luas sapuannya itu selalu sama dalam waktu yang sama. Kemudian kenapa kuadrat daripada periode planet itu sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbit. Dari mana kata-kata ini bisa muncul gitu, ya kan? Kata-kata yang disampaikan oleh Kepler muncul ini bukan dari hasil turunan matematik, tetapi diturunkan dari hasil pengamatan atau data observasi secara langsung. Nah, tapi tentu saja kita tidak puas gitu ya, orang fisika jelas tidak akan puas menerima begitu saja. Dari mana sebetulnya hal ini bisa terjadi, bisa muncul. Nah, perkembangan menarik itu adalah ketika Newton pada tahun 1687, waktu itu Newton ini sebetulnya masih mahasiswa, ya, masih mahasiswa di Cambridge, usianya 26 tahun, itu dikabarkan itu. Saat itu kan di Inggris ada wabah, ya, ada suatu wabah di London itu, kemudian mahasiswa itu diliburkan, gitu. Hampir mirip-mirip seperti yang sekarang, terjadi, ya kan, di mana virus atau wabah corona itu juga merajalela, mahasiswa diliburkan. Nah, ini mirip-mirip seperti yang di Inggris tahun 1687, kurang lebih sekitar tahun itu. Nah, Newton dalam libur kuliahnya itu melakukan kajian terhadap gravitasi yang terkenal itu ya. Nah, kemudian dia mencetuskan teori gravitasi umum. Oke. Nah, di dalam teori gravitasi umum itu, ya, Newton bisa menjelaskan tentang gerak planet sebagaimana disampaikan oleh Kepler. Ya. Jadi kalau kita lihat secara waktunya, ya, Kepler ini kan sekitar tahun 1600-an, karena 1630 ini beliau meninggal. Nah, kemudian Newton 1642, jadi ya kurang lebih sekitar 10 tahun setelah Kepler meninggal. Ya, tidak begitu jauh sih sebetulnya. Ya, kurang lebih 20 tahun setelah Kepler mencetuskan teori atau hukumnya. Kemudian Newton bisa menjelaskan dari mana pangkat 3, kemudian hukum sapuan, luasan, semuanya bisa dijelaskan dari teori yang disusun oleh Isaac Newton. Jadi dengan menggunakan teori gravitasi umumnya itu, Newton bisa menjelaskan tentang hukum Kepler. Nah, dalam kerangka teori Newton ini, gerak planet itu ternyata dikendalikan oleh suatu gaya yang disebut sebagai gaya sentral. Nah, dengan demikian maka hukum Newton itu, ya kan, bisa diperoleh atau dengan menggunakan hukum Newton kedua, hukum kedua Newton, gaya sentral itu bisa diturunkan untuk persamaan gerak benda, ya, baik untuk jaraknya terhadap koordinat maupun sudutnya terhadap pusat koordinat. Jadi kalau kita cek lagi di sini tentang hukum kedua Newton, tadi di sini luas yang disapu itu selalu sama dalam waktu yang sama. Nah, yang berubah tentu saja adalah R, yaitu posisinya, ruang vektor apa namanya? Bukan ruang vektor tapi vektor posisinya, yaitu R-nya. R ketika dia berada di A, berada di B, dia C, ya selalu berubah, ya kan? Tetapi pada prinsipnya vektor posisi itu untuk gerak seperti ini dalam koordinat polar bisa kita tuliskan sebagai R itu adalah jaraknya terhadap titik tersebut, kemudian R topi itu adalah vektor satuan. R topi ini adalah vektor satuan yang mengarah atau yang segaris dengan menuju ke titik pusat koordinatnya, R topi. Kalau berlawanan ya tentunya minus gitu ya. Kalau arahnya
menuju ke titik nol ya minus, kalau plus ini berarti arahnya keluar. Tapi yang jelas r top itu adalah suatu vektor yang arahnya keluar daripada titik pusat koordinatnya. Dan R ini adalah jarak atau panjang daripada vektor posisi itu. Itu ya yang saya kira yang menjadi poin pembahasan. Jadi kita lanjutkan. Jadi gaya sentral itu adalah merupakan gaya yang arahnya radial dan besarnya hanya bergantung pada jaraknya saja. Ada banyak contoh gaya sentral. Kita ambil contoh misalnya gaya gravitasi itu jelas gaya sentral. Elektrostatik itu juga gaya sentral. Gaya pegas itu juga merupakan gaya sentral. Pokoknya gaya yang arahnya itu radial, radial itu bisa searah, bisa juga berlawanan, pokoknya bisa kita turunkan atau bisa kita nyatakan dari titik pusat koordinatnya. Itu adalah gaya-gaya sentral. Jadi kalau kita gambarkan lagi seperti dalam gerak planet yang tadi, ya, seperti ini misalnya. Kemudian ini adalah sumbunya. Anggaplah ini sumbu X dan sumbu Y-nya, titik nolnya. Maka suatu planet misalnya berada di titik A di sini, ya kan? Tentu saja dia mempunyai vektor posisi adalah RA. Di mana RA itu adalah panjangnya RA dan R topi itu adalah vektor satuan. Karena arahnya keluar daripada titik nol, maka ya ini positif misalnya. Kan? Nah, bagaimana dengan gayanya? Gayanya sendiri. Nah, gaya yang bekerja pada planet di titik A ini ya tentu saja menuju ke pusatnya. Kemudian ada gaya yang bekerja juga pada titik A sehingga dia tidak terlempar keluar. Jadi di titik A ini sebenarnya ada gaya aksi reaksi ya kan? Antara sesuatu yang ada di dalam pusatnya yaitu matahari, kemudian planet A-nya. Jadi F itu atau gaya yang bekerja pada planet ini ya, besar daripada gaya yang bekerjanya, kemudian R topi itu adalah arahnya. Hampir sama seperti dengan vektor posisinya, ya kan? Cuma bedanya di sini yang satu adalah menyatakan jarak, sedangkan yang satu menyatakan besar, menyatakan gaya. Jadi ini adalah besar gayanya, kemudian R topi itu adalah arah daripada gaya tersebut, yang arahnya adalah radial. Jadi ini yang kita sebut sebagai gaya sentral. Kita ambil contoh misalkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini kan F sama dengan G massa bumi, ya kan? Massa bendanya dibagi dengan R kuadrat. Ya, ini R topi nih, ya kan? Karena kan arah dari gravitasi tentu saja adalah radial terhadap pusat bumi, ya kan? Begitu juga dengan gaya elektrostatik, misalkan ada muatan Q1, ada muatan Q2, ya kan? Maka keduanya ini berinteraksi oleh suatu gaya yang kita sebut sebagai gaya Coulomb, ya kan? Yaitu minus K ya, Q1 Q2 per R kuadrat R topi. R topi itu radial, ketika Q1 ini dianggap sebagai pusat koordinatnya misalnya. Tapi yang jelas keduanya ini berinteraksi yang mana arahnya itu adalah radial. Ada di mana lagi misalkan ada Q3 di sini, ya tetap saja kan arahnya ke sini juga, ya kan interaksi gaya. Di sini juga sama, dia akan mengalami interaksi juga. Termasuk juga pada gaya pegas. Ketika pegas ditarik keluar, ya kan, dengan tarikan sebesar F misalnya, gaya pasti akan menarik ke arah kiri, ya kan? Karena gaya pegas itu selalu berlawanan dengan gaya yang melakukan aksinya. Yang besarnya kalau untuk gaya pegas kan F sama dengan min Kx. Nah,
arahnya untuk yang X misalnya ditarik dan keluarnya X, kita kasih saja I topi. I topi itu menyatakan gaya vektor satuan yang berada pada sumbu X. Jadi ini adalah gaya sentral, ini juga gaya sentral, ini juga gaya sentral. Pokoknya gaya-gaya yang arahnya radial menuju ke pusat sistem koordinat atau keluar dari pusat sistem koordinatnya. Itu pengertian tentang gaya sentral yang harus disampaikan di awal supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap gaya sentral. Ya, ketika suatu benda misalnya berada di titik P, ya, maka vektor satuannya kita nyatakan sebagai R, yaitu vektor R yang saya kasih tanda vektor di atas R-nya, kepalanya itu. Nah, untuk vektor satuannya, kalau kita menggunakan sistem koordinat polar, itu ada R saja yang arahnya keluar. Mungkin lebih bagus dikasih topi supaya memudahkan kita dalam membedakan ya. Jadi ini adalah R topi, sedangkan ini adalah vektor R-nya atau vektor posisinya. Ketika benda misalkan berada di titik P. Kemudian ada satu lagi adalah vektor satuan theta. Theta ini adalah arah putarnya. Jadi ini adalah dalam sistem koordinat polar, suatu titik di koordinat polar itu dinyatakan dengan vektor posisi, yaitu R ini sama dengan R dikalikan R topi, kemudian sudutnya adalah theta. Jadi dinyatakan dalam dua kondisi. Yang pertama adalah arahnya secara radial, yang kedua adalah putarannya, yaitu dengan arah theta topi. Ya, jadi maksudnya di sini untuk sistem koordinat polar itu ada dua, ya kan? Ada dua vektor satuan. Pertama adalah R topi, yang kedua adalah theta topi. Ini adalah vektor satuannya. Berbeda dengan sistem koordinat kartesian, ya kan? Kalau dalam sistem koordinat kartesian, suatu titik berada di titik P misalnya, maka posisinya bisa dinyatakan dengan vektor posisi R, di mana vektor posisi R ini, misalnya sudutnya theta, anggaplah begitu ya. Maka R topi, vektor R, RP ini sama dengan ya R jaraknya, ya kan, misalkan panjangnya adalah Rx, jadi Rxi ditambah dengan RYJ. RYJ itu adalah vektor yang besarnya merupakan proyeksi terhadap sumbu Y. Jadi kalau dalam sistem koordinat kartesian, ya, vektor satuannya itu ya I topi, J topi. Ya, kalau dalam 3 dimensi tentu saja ada satu lagi, yaitu RZ, K topi. Gitu. Ada 3, ada I, J, K topi. Tetapi kalau dalam sistem koordinat polar, bukan I, J, K topi, tapi R topi dan theta topi yang menjadi vektor satuannya. Kan begitu. Sedangkan dalam koordinat kartesian ya arahnya ini hanya vektor satuannya ya I topi itu ke arah sumbu X, vektor Y itu atau vektor J topi itu arah pada sumbu Y, dan satu lagi arah pada sumbu Z. Itu terkait dengan vektor-vektor satuan. Kenapa di sini penting? Karena nanti vektor satuan ini, terutama vektor satuan pada koordinat polar ini akan digunakan secara terus-menerus. Sebentar, ini kelihatannya share screen belum ya? Apa sudah? Sudah kan ya? Pak. Iya, sudah. Oke. Yang penting Masya bisa ngikutin aja. Nah, jadi kalau kita perhatikan
Gaya sentral ini besarnya selalu berubah ya, sebagai fungsi daripada jarak ke pusat koordinat. Saya kira clear ya. Kalau benda ini bergerak dipengaruhi oleh gaya sentral, maka lintasannya ini akan melengkung. Itu poin lagi. Lintasannya ini akan melengkung kalau dipengaruhi oleh gaya sentral. Ya bagaimana tidak, karena suatu gerak benda, misalkan suatu benda di sini, ya kan. Kemudian dia mengalami suatu gaya sentral, maka otomatis geraknya tidak akan lurus, gitu. Pasti akan ketarik, gitu kan. Sehingga lintasannya akan melengkung. Karena lintasannya itu adalah melengkung ya, dengan vektor satuan theta topi itu, maka dia akan memiliki momentum sudut ya, atau momentum putar, gitu kan. Sehingga dia akan memenuhi atau mematuhi hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi poinnya di situ ya. Jadi kalau benda itu mengalami gerak gaya sentral, maka lintasannya dia akan membentuk lintasan yang lengkung. Kemudian dia akan memiliki momentum sudut dan mematuhi hukum kekekalan. Nah, kalau kita perhatikan gaya sentral seperti yang tadi saya sebutkan, ada gaya gravitasi, ada gaya elektrostatik, ada gaya pegas misalnya, itu merupakan gaya-gaya konservatif. Apa sih gaya konservatif itu? Gaya konservatif itu gaya yang menyebabkan suatu benda melakukan usaha yang tidak bergantung pada lintasan, ya kan? Tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja. Mungkin masih ingat begitu ya? Bagaimana apa namanya syarat yang harus dipenuhi oleh gaya konservatif? Ya ini, curl daripada F-nya itu akan sama dengan 0. Ini sebagai ciri daripada gaya konservatif secara matematis. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk gaya sentral yang tadi kita bahas, yaitu F sama dengan FR dikalikan dengan R topinya. Yang ini sebagai pembuktian matematik bahwa gaya sentral itu adalah merupakan gaya konservatif. Untuk membuktikan bahwa gaya sentral merupakan gaya konservatif, ini apakah konservatif atau tidak, ya tentu saja kita harus menguji ini. Ya kan? Kalau curl-nya ini sama dengan 0, berarti F-nya itu adalah gaya konservatif. Sekarang kita cek misalnya di sini, yaitu curl daripada F. Nah, F-nya ini kita uraikan. F-nya ini kan ada komponen R, ada komponen berikutnya, dan ada komponen berikutnya. Jadi kalau suatu gaya itu bergerak melingkar di bawah pengaruh daripada gaya konservatif, maka tentu saja dia akan memiliki beberapa komponen, komponen terhadap R, komponen terhadap theta, dan komponen terhadap pi. Ini kalau kita tinjau gerak ini dalam 3 dimensi. Kalau ini X-nya, Y-nya, ini Z-nya, suatu titik misalkan di sini itu ditentukan oleh 3 parameter. Pertama adalah berapa jaraknya, ya kan, R-nya dari pusat koordinat. Kemudian berapa nilai sudutnya, yaitu adalah di sini menggunakan theta. Dan kemudian berapa pi-nya atau dari sisi ketinggiannya. Jadi ada R, theta, dan pi. R itu tentu saja dinyatakan dalam vektor satuan radial yaitu R topi. Kemudian pi itu adalah theta itu adalah ke sana. Sedangkan pi ini adalah ke sana. Ini untuk sistem koordinat pola, dalam sistem koordinat pola.
cara menghitung curlnya ya itu dengan menggunakan persamaan ini. Kenapa tidak dengan menggunakan yang kemarin, misalkan I topi, C topi, K topi begini? Ya ini nggak bisa, karena ini hanya digunakan untuk sistem koordinat kartesian. Gitu. Kalau untuk sistem koordinat bolanya, ya kita gunakan pendekatan seperti ini. Begitu ya. Nah, kalau kita coba uraikan, bagaimana curl daripada F ini, dari sini ke sini, kita dapatkan karena F theta-nya tidak ada, ya kan, FV-nya juga tidak ada, oke, 0 derajat, maka sinus daripada theta itu 0, maka kita hanya memiliki komponen F saja, FR saja, seperti tadi kan. Kalau kita lihat di sini, F ini kan hanya memiliki komponen R saja, maka hanya memiliki FR yang besarnya FR, sedangkan komponen lainnya kan tidak ada, ya kan? Jadi kita akan hitung dengan cara demikian. Nah, hasilnya ini akan sama dengan, kurang sama dengan, ini akan sama dengan sekian. R topi sama dengan seperti kemarin, ini dikurangi dengan proses ini, seperti itu. Tentu saja akan 0, turunan daripada 0 semuanya 0. Untuk komponen θ-nya pun juga akan sama dengan 0, komponen Pi-nya juga 0. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa curl daripada F, di mana F itu adalah gaya sentral, ini akan sama dengan. Jadi gampangnya sih F gaya sentral itu memenuhi syarat gaya konservatif, di mana curl daripada F itu sama dengan. Itu aja poinnya. Kemudian kondisi berikutnya yang kita lihat adalah dari identitas vektor. Di dalam identitas vektor itu berlaku curl dari F itu sama dengan curl daripada suatu gradien fungsi skalar. Curl F itu sama dengan curl daripada gradien V misalnya. V adalah fungsi skalarnya, dan ini akan sama dengan 0. Keduanya sama dengan. Nah, dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa nilai F itu akan sama dengan divergensi. Ini karena del itu bisa kita baca sebagai divergensi, atau bisa juga disebut sebagai, bukan divergensi, tapi gradien. Ini merupakan gradien daripada V. Gradien daripada V. Ya, jadi kalau ini disamakan, ya tentu saja si F ini harus sama dengan ini. Maksudnya sih begitu. Ini F-nya saya tulis, kemudian minus sekiannya juga saya tulis di sini. Nah, dengan demikian, karena F itu adalah sama dengan FR R topi, ya, kalau kita bicara besarnya F saja kan sama dengan F kecil ini. Jadi kita bisa nyatakan kalau dalam kondisi di mana F itu hanya merupakan fungsi daripada R, berarti ini kan merupakan fungsi satu dimensi. Hanya merupakan fungsi dari R saja, F-nya. Dari fungsi R saja. Nah, maka kita ambil komponen R-nya. Jadi FR ini haruslah sama dengan dV per dr. Itu sih sebetulnya ini poinnya itu ya. Nah, kalau umpamanya kita tuliskan F-nya atau besar daripada gaya itu adalah sama dengan minus dV per dr, maka dari situ kita bisa tuliskan dV saja, tentu saja minus daripada FR dr. V saja, tentu saja minus integral FR dr. Seperti ini. Untuk menyatakan atau untuk menghitung nilai vektor potensialnya. Kalau besarnya gaya sentralnya diketahui. Ya, jadi poinnya yang pertama itu adalah bahwa gaya sentral merupakan gaya konservatif. Ya. Karena gaya konservatif, maka gaya sentral
bisa dihitung atau bisa dicari dari fungsi potensial yang diketahui. Ya. Jadi kalau gaya sentral tidak diketahui bagaimana seperti apa, kita bisa mencarinya dari berdasarkan fungsi potensial yang diketahui. Oke. Nah, kalau kita perhatikan misalnya suatu benda. Benda ini bergerak di dalam sistem koordinat polar. Maka kemarin kita sudah belajar kalau suatu benda bergerak dalam sistem koordinat polar, maka posisinya dinyatakan sebagai vektor R sama dengan R topi, seperti ini. Dan kecepatannya itu bisa dihitung dengan menggunakan R titik, R topi ditambah R theta titik, theta topi. Ya, kemarin sudah kita bahas juga ini. Kemudian percepatannya itu dihitung dengan menggunakan persamaan percepatannya. Ya, untuk suatu posisi di dalam sistem koordinat polar. Jadi menghitung kecepatannya menggunakan rumus ini, menghitung percepatannya menggunakan persamaan ini, jika R-nya nanti diketahui, atau vektor posisinya diketahui. Ya, itu. Nah, berikutnya yang kita perlu tahu itu karena gerak daripada benda ini melengkung, tadi sudah disampaikan, maka benda ini tentunya akan memiliki momentum sudut selain momentum linearnya. Momentum sudut dilambangkan dengan L, dilambangkan dengan L, dan momentum sudut atau L ini sama dengan R, vektor R dicross dengan P, di mana P ini adalah momentum. Ini adalah momentum. Sedangkan R itu adalah vektor posisinya. Nah, momentum atau P vektor P ini ya tentu sama dengan massa dikalikan kecepatan, kan momentum begitu ya. Massa dikalikan dengan kecepatannya. Atau V-nya ini karena vektor ya kita kasih lambang vektor V. Nah, sehingga L ini bisa kita tulis sebagai R topi dicrosskan dengan M dikalikan dengan V. Nah, kemudian balik lagi ke tadi, ya, kita tahu bahwa V itu kalau dalam sistem koordinat polar itu kan sama dengan R titik, ya, R titik, R topi ditambah theta titik, theta topi. Mungkin masih ingat itu ya. Kecepatan dalam sistem koordinat polar itu adalah R titik, R topi, kemudian R theta titik, theta topi. Jadi ada R-nya di sini. Coba kita lihat lagi ke atas. Nah, situ. O-nya ada di sini. R titik, theta topi, ditambah R theta titik, theta topi. Oke. Nah, kalau umpamanya V-nya kita ganti, V-nya kita ganti seperti yang ada di dalam gambar ini, yang di sebelah kanan ini, maka kita bisa lakukan cross product antara satu dengan yang lain. Cross product ini akan mengarah pada suatu hasil di mana L ya atau besar daripada momentum sudut itu sama dengan R kuadrat theta titik. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Kita tahu bahwa R kuadrat theta titik. Theta titik itu kan omega. Ya. Jadi omega R kuadrat. Omega R kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini, I itu adalah sama dengan MR kuadrat. MR kuadrat. Kemudian L kita nyatakan sebagai R kuadrat theta titik. Agak sedikit ribet ya. Bisa kita silakan dulu saja. Pernak-perniknya. Terlalu crowded juga kita. Nah, ini lebih aman, ya kan? Lebih enak dilihat
dibanding yang tadi ya. Ya, dari sini statement yang kedua terkait dengan momentum sudut. Apa saja yang bisa kita tarik daripada momentum sudut, yaitu besar daripada momentum sudutnya. Tadi saya sudah katakan bahwa momentum sudut untuk benda yang bergerak dalam lintasan melengkung adalah sama dengan R cross P. R cross P. Jadi misalkan suatu benda dia berada pada posisi R. Kemudian dia memiliki momentum sudut adalah sebesar M dikalikan V. Ini momentumnya, bukan momentum sudut, momentumnya, momentum dia sendiri. Maka cross produknya itu adalah momentum sudutnya. Besarnya momentum sudutnya adalah ini. L sama dengan R cross P. Kemudian karena kita tahu bahwa R itu adalah R topi, bisa kita langsung kita ganti. R-nya ini adalah sama dengan R topi. Kemudian P-nya ini sama dengan M dikalikan V, begitu. Nah, kemudian R topi cross M-nya kita keluarkan. Nah, V-nya ini kan kita tahu dalam sistem koordinat polar ini adalah R titik R topi ditambah R theta titik theta topi, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada R topi dicrosskan dengan M R titik R topi. Nah, ini kan ada R topi dicrosskan dengan R topi, ya kan? Kemudian satu lagi adalah R topi dicrosskan dengan M R theta titik theta topi, ya kan? Nah, R topi dicrosskan dengan R topi. Nah, sinusnya itu kan 0 derajat. Otomatis ini akan sama dengan 0. Ini akan 0. Nah, ini saja yang tidak sama dengan 0. Jadi L vektor ini sama dengan R topi ditambah MR theta titik theta topi. M bisa kita tuliskan di luar gitu ya. Sebentar. Ini udah nggak ada ya. Bagian ini sudah nggak ada. Sorry. Tinggal bagian terakhir aja, ya kan? Yaitu betul ya. Untuk ininya ditambah M R theta titik dicrosskan ya, yaitu RR topi cross dengan MR theta titik theta topi. Bagian kiri sudah 0. Nah, bagian kanan kalau kita lihat R topi dicrosskan dengan theta topi. Nah, jadi kita bisa tuliskan ini adalah M R kuadrat, kemudian theta titik. Nah, R topi dicrosskan dengan theta topi ini sama dengan K. Karena kalau kita bicara kondisi 3 dimensi XYZ begitu, suatu benda ada di sini, ya kan? Ketika benda ada di sini misalnya, ketika dia bergerak, ya, kemudian R topi itu adalah arahnya ke sana, theta topi itu ke sana, maka ketika R dicrosskan dengan theta, ya sama dengan ke atas. Ke atas ini adalah Z atau vektor satuannya adalah K topi. Jadi kita tuliskan begini. Jadi L itu sama dengan MR kuadrat theta titik K topi. Ya. Nah, yang kita cek selanjutnya adalah terkait dengan besarnya.
Kalau umpamanya R kuadrat theta titik ini kita nyatakan dengan L, ini adalah dengan L, maka tentu saja kita dapatkan bahwa L itu, vektor L ini, sama dengan M dikalikan dengan L, dikalikan K topi. Dengan catatan L ini sama dengan M R, R kuadrat theta titik. R kuadrat theta titik. Ini udah ada di sebelah kirinya, di sini. Nah, yang kita pegang itu sebenarnya adalah L-nya ini, yang L kecil ini. Sedangkan M itu kan dianggap konstan. Jadi yang berubah itu sebenarnya L, yaitu R kuadrat dan theta titiknya. Ya, itu rentetan yang perlu kita ketahui. Jadi kita sekarang mendapatkan ada nilai yaitu L kecil sama dengan R kuadrat theta titik. Berikutnya yang kita cek lagi adalah terkait dengan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral itu seperti apa. Nah, otomatis tadi kita sudah melihat bahwa benda yang bergerak di bawah gerak gaya sentral tentu saja dia akan memenuhi hukum kekekalan momentum. Kemudian apabila kita cek kembali tentang rumus percepatan untuk benda yang bergerak dalam sistem koordinat kartesia, koordinat polar itu adalah seperti ini. Dan kalau kita uraikan, misalnya untuk komponen pada R topi itu kita nyatakan sebagai AR, sedangkan komponen pada theta topi itu adalah A theta. Jadi maksudnya adalah ini kita nyatakan sebagai AR, dan yang ini komponennya theta topi itu dinyatakan sebagai A topi di sini. Maka kita bisa menggunakan hukum kedua Newton yang F sama dengan MA. Gaya itu sendiri bisa kita uraikan menjadi dua, merupakan gaya pada arah R radial dan gaya pada arah theta jumlahannya. Dan ini harus sama dengan M dikalikan dengan A. Ya kan? Jadi kalau kita gunakan rumus hukum kedua Newton, F-nya kita ganti dengan ini, A-nya kita ganti dengan ini. Karena A bisa dinyatakan sebagai A, R topi ditambah A theta dan theta topi. Dalam sistem koordinat polar kan begitu. Pokoknya kita ganti F-nya dan kita ganti A-nya. Itu sih sebetulnya ya, poinnya. Nah, untuk gaya sentral sendiri, maka kita bisa dapatkan karena F theta itu sama dengan 0, maka kita uraikan sekarang. Bisa kita uraikan dengan mengacu pada hukum kedua Newton. Ini adalah F, ya kan? Ini adalah M dikalikan A untuk komponen R, sedangkan komponen theta-nya itu kan tidak ada. Nah, kemudian AR-nya sendiri itu adalah ini. AR-nya sendiri adalah ini. Kalau kita lihat, maka ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena F theta itu sama dengan 0. Kemudian ini akan sama, ya, akan sama dengan ini. Kenapa ada dua? Ya karena theta titik kuadrat diturunkan itu kan berarti kan 2 theta titik. 2 theta titik, R-nya kan menjadi R titik juga. Ya, kalau kita turunkan. Oke. Dan terakhir kita akan sampai juga ke pernyataan bahwa MR kuadrat theta titik sama dengan sekian adalah konstan. Nah, apa kesimpulannya dari coret-coret tadi adalah kita mendapatkan momentum sudut dari benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya sentral itu adalah L sama dengan MR kecil, dan L sendiri adalah R kuadrat theta titik.
Nah, berikutnya yang bisa kita uraikan adalah dari apa yang kita sudah tuliskan di atas. Nah, pada bagian ini yang tadi kita dapatkan, ini tentunya bisa dituliskan, ya, theta titik ini sama dengan L dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau umpamanya seper R itu kita ganti dengan U, jadi U-nya ini misalnya sama dengan R, ya kan? Maka tentu saja bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau RU-nya sama dengan seper R, maka seper R kuadrat sama dengan L dikalikan dengan U kuadrat. Itu untuk theta titik. Jadi, dari sini kita dapatkan theta titik itu sama dengan L dikalikan dengan U, di mana U sama dengan seper R. Nah, karena ini ada kuadratnya, ya kita berikan kuadrat. Theta titik sama dengan LU kuadrat. Ya, itu poin sebutnya tentang gaya sentral. Nah, kalau kita lanjutkan pembahasan ini, kita akan sampai kepada perhitungan di mana untuk benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya sentral, ini diturunkan dari hukum kedua Newton, ya, dari persamaan Newton, yang sigma F sama dengan M kali A, ya, dari hukum kedua Newton ini, kita bisa dapatkan karena F-nya itu adalah ini, atau gaya yang bekerjanya itu adalah sama dengan FR, ya, R topi, kita masukkan ke sini, kemudian sama dengan M kali A, A-nya itu adalah radial, besarnya adalah ini. Kalau kita uraikan, A-nya itu akan sama dengan ini, A-nya, diuraikan di atas, maka kita akan dapatkan persamaan seperti yang diberikan pada bagian ini. Jadi kalau suatu benda mengalami gaya sentral sebesar F sama dengan FR R topi, maka benda akan mengalami gerak dengan persamaan gerak sama dengan ini. Paham ya? Yang di kuning ini. D kuadrat U per delta kuadrat ditambah U sama dengan minus seper ML kuadrat U kuadrat FR. Jadi ini adalah merupakan persamaan gerak, ya, diferensial oleh gaya sentral. Begitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita mempunyai persamaan gaya sentral yang bekerja pada suatu benda, maka gerak daripada benda itu akan bisa diturunkan dari persamaan yang dikasih gambar warna kuning ini. Tinggal dipecahkan saja itu. Selesai, kita akan dapatkan persamaan geraknya. Singkat ceritanya begitu. Nanti kita lihat contohnya. Persamaan yang dikasih warna kuning ini kita disebut sebagai persamaan diferensial orbit. Kita ambil contoh, misalnya ada suatu partikel bergerak di bawah pengaruh gaya sentral. Kemudian posisinya ternyata dinyatakan oleh dalam koordinat polar, R-nya itu adalah C theta, ternyata merupakan fungsi dari waktu. Ya kan? Karena dengan berjalannya waktu, sudutnya misalkan berubah, tergantung pada waktu. Nah, kalau umpamanya ada benda yang bergerak dengan persamaan posisi seperti ini, bisa nggak kita menghitung gaya sentral yang bekerja pada benda itu? Itu kan? Nah, bisa, ya itu. Ya kan? Caranya bagaimana? Berangkat dari sini. Jadi yang diketahui di sini adalah R-nya, yaitu posisinya selalu sama dengan C dikalikan dengan theta kuadrat. Nah, kemudian diubah, R-nya diubah menjadi U. Tadi sudah saya katakan bahwa U itu sama dengan seper R. Jadi pertama kita tuliskan dulu apa namanya,
R-nya sama dengan ini, kemudian diubah dalam bentuk U. Kita tahu bahwa U itu adalah seper R. Jadi kalau R-nya itu adalah C theta kuadrat, maka ini tentu saja sama dengan seper C theta kuadrat. Seperti ini kan. Karena U-nya sama dengan seper C theta kuadrat, maka bisa kita tuliskan persamaan geraknya. Persamaan gerak yang mana? Yang diberikan warna kuning tadi. Ya kan? Di warna kuning ini kan ada nih. Nah, D kuadrat U per D theta kuadrat tambah U sama dengan minus sepersekian FR. Di sini saya tulis ulang di dalam warna kuning gitu ya. Oke. Jadi kalau suatu benda posisinya bisa dituliskan sebagai C dikalikan theta kuadrat, maka kita bisa hitung berapa seper U-nya. Seper U-nya adalah sekian. Ya kan? Kita turunkan U-nya itu 2 kali, maka kita dapatkan DU per theta kuadrat itu sama dengan ini, yaitu 6CU kuadrat. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini, kita bisa masukkan ke persamaan diferensial orbit. Apa yang dicari di dalam persamaan diferensial orbit? Ya, tentu saja kita diminta untuk menghitung D2U per theta 2. Ya. Nah, tapi kan kita sudah menghitung di atas. Di bagian atas di sini kita sudah hitung. D kuadrat U per theta kuadrat sama dengan 6CU kuadrat. Jadi kita masukkan saja ke sini. Ya kan? Ditambah U sama dengan seper ML kuadrat U kuadrat FR. Nah, dari sini otomatis kita bisa hitung, ya kan? Berapa FR itu? FR ya dari sini tinggal kita ganti saja. Yang diganti apa? Ya U-nya. U itu kan seper R. Jadi gantilah U-nya dengan seper R. 6C U kuadrat ya sama dengan 6C per R kuadrat. Kan begitu. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaannya. Untuk U-nya sendiri sama dengan seper R, tapi di sini sudah kita hitung juga, ya kan? Seper R, karena R-nya ini diketahui sama dengan C theta kuadrat, maka U seper R sama dengan seper C theta kuadrat. Udah dikalikan dengan 6, berarti 6 C, ya kan, dibagi dengan seper C kuadrat theta kuadrat. Kalau kita lihat ini 6C dikalikan dengan seper, ya kan? U-nya itu kan seper C kuadrat theta pangkat 4. Gitu. Oke. Ditambah dengan U lagi. U-nya adalah seper C theta kuadrat. Sama dengan, dan seterusnya, U-nya kita ganti. U-nya kita ganti. Kemudian setelah U-nya kita ganti, kita balikan lagi, ya kan? Jadi kita balikan lagi, semua diganti dengan R. Gitu. Kalau ketemu dengan C theta kuadrat, kita ganti dengan R. Sehingga dari sini kita dapatkan ini. Ini adalah merupakan gaya sentral yang kita cari. Jika posisi daripada benda itu adalah sama dengan ini, maka benda ini mengalami gaya sentral sebesar FR. Kalau ditentukan berapa gayanya, ya FR sama dengan FR kecil dikalikan dengan R topi, di mana FR sama dengan ini. Ya, jadi poinnya apa dari pembahasan di sini? Dengan menggunakan persamaan orbit, ya, yang diturunkan dari persamaan hukum kedua Newton, kita bisa menghitung persamaan gaya sentral yang bekerja pada suatu benda. Nah, kemudian kalau ditanya berapa tetanya, tetanya bisa kita hitung dari sini dengan menggunakan persamaan
persamaan sebelumnya, kita dapatkan theta sama dengan 5L C minus 2T pangkat 1/5. Bagaimana lintasannya ya itu bisa digambarkan. Itu sekilas mengenai gaya sentral, kemudian memberikan contoh bagaimana menghitung gaya sentral apabila lintasannya diketahui. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda itu adalah merupakan gaya gravitasi, yaitu F sama dengan min G M kecil per R kuadrat R topi. G ini adalah konstanta gravitasi, kemudian M besar masa bumi misalnya atau masa matahari, M ini adalah masa planetnya. Nah, untuk mempersingkat atau untuk mensimpelkan penulisan, kita bisa gunakan lambang K kecil. Jadi kalau dari sini kan ada M dikalikan M kecil dikalikan dengan G gitu ya, ini semua. Ini bisa kita ganti dengan K. Jadi minus K per R kuadrat R topi. Jadi G M dikalikan dengan M-nya, ini kita ganti saja dengan K. Karena memang konstan, G konstanta, M juga konstanta semua. Sehingga gaya yang bekerja pada benda atau gaya sentralnya ini bisa kita tuliskan sebagai F sama dengan minus K per R kuadrat R topi. Nah, yang di tengah ini adalah merupakan besar gayanya, yaitu yang kita singkat atau kita sebut sebagai FR kecil. Jadi FR kecil ini sama dengan minus K per R kuadrat. Sedangkan K-nya sendiri adalah GM besar dikalikan dengan M kecil. Itu ya ininya, poinnya. Kemudian bagaimana persamaan orbitnya? Nah ini yang menarik, ya kan? Ya, tinggal kita masukkan FR, ya kan? Jadi bagaimana untuk mendapatkan persamaan orbit kalau F-nya diketahui? Ya, F-nya tadi kan sudah kita dapatkan yaitu minus K per R kuadrat R topi, ya kan? Di mana K seperti tadi disebutkan. Nah, dari sini kita dapatkan FR-nya. FR-nya kan seperti sama dengan berapa? Ya, K per R kuadrat. Minus K per R kuadrat. Ini FR-nya. Atau kalau dalam U, ya berarti ini sama dengan 1/U. Sebetulnya. 1/U sama dengan minus K U. Ya kan? Karena R sama dengan 1/U, kalau 1/R ya U saja. R-nya kuadrat, berarti minus KU kuadrat. Ini adalah nilai F-nya. F-nya kalian masukkan ke sini. Menjadi minus KU kuadrat. Ya kan? Dari sini. Kalau kita sederhanakan semuanya, ya, maka kita dapatkan ini. Ini yang kita selesaikan persamaan diferensial. Dari persamaan ini kita bisa dapatkan U-nya atau solusinya itu sama dengan A cosinus theta min theta. 0 ditambah dengan sekian. Atau bisa kita dapatkan R-nya itu ternyata sama dengan alfa dibagi dengan 1 ditambah epsilon cosinus theta. Di mana alfa itu sama dengan sekian dan epsilon itu sama dengan sekian. K-nya kan sudah tadi. Itu ininya konsekuensinya. Dan ternyata kalau kita lihat R sama dengan sekian ini merupakan persamaan elips. Begitu. Jadi kalau kita lihat R sama dengan sekian ini, tentu saja ini adalah merupakan persamaan elips. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Kesimpulannya adalah apabila suatu benda mengalami gaya sentral yang besarnya adalah F sama dengan minus G M per R kuadrat R topi, seperti ini, mengalami gaya sentral besar sekian, maka benda yang bersangkutan akan memiliki gerak orbit berbentuk elips. Ini dibuktikan dari persamaan yang diturunkan oleh Newton, di mana R-nya sama dengan sekian, dan itu adalah merupakan persamaan elips. Itu sih yang menariknya dari Newton, berhasil membuktikan persamaan-persamaan yang diturunkan oleh Kepler yang tadi disampaikan.
Nah, nilai epsilon ini mempunyai bentuk relevansi atau representasi bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, kalau epsilonnya sama dengan 0, maka ini akan merupakan lintasan lingkaran. Sedangkan kalau epsilonnya itu pecahan antara 0 sampai dengan 1, maka benda ini akan bergerak dalam bentuk lintasan elips. Tapi kalau epsilonnya sama dengan 1, maka bentuk lintasan parabola. Kalau epsilonnya lebih dari 1, maka benda mengalami gerak yang kita sebut sebagai gerak hiperbola. Jadi persamaan ini memberikan kepada kita informasi bahwa kalau suatu benda mengalami gaya sentral, yaitu gaya gravitasi, maka ada 3 kemungkinan, ada 4 kemungkinan gerak, lintasan gerak. Pertama adalah lingkaran, atau elip, atau parabolik, atau hiperbolik. Seperti apa bentuknya? Ya seperti ini. Kalau sirkel kan lingkaran, biasa. Kalau elips ya lonjong. Kalau hiperbola tentu saja bentuknya akan cekung begitu, parabola cekung lebih tajam. Jadi ada 4 kemungkinan gerak benda kalau benda itu mengalami gaya sentral berupa gaya gravitasi. Selain dari keempat model gerak ini, ada nggak kemungkinan gerak yang lain, Pak? Ya nggak ada. Kalau ada gerak selain daripada 4, pasti gaya yang bekerja pada benda itu gaya sentral yang lain, gitu. Bukan gaya sentral dari gaya gravitasi yang dirumuskan oleh Newton itu. Itu aja ininya, poinnya. Sedangkan yang lain-lainnya silakan aja dibaca di bukunya Fowles. Nah, yang bisa kita lihat juga sebetulnya adalah hasil pengamatan para astronom. Ya. Dimana kalau kita perhatikan dari koefisien epsilonnya yang tadi disebutkan, terlihat sekali ya, entah itu yang sebelah kanan ya, ini kan epsilon nih, kolom yang sebelah kanan nih epsilon, atau disebut juga sebagai eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah bentuk daripada kelengkungannya. Misalnya Venus ini kan sudah hampir 0. Venus ini hampir 0, Bumi ini agak mendingan ya, tapi juga 0,0 gitu. Kemudian yang mendekati 0 lagi adalah Neptunus. Nah, 1, 2, ini juga ya, Earth, ini juga mendekat ya kurang lebih ya. Ini juga kecil, ya, mendekati 0, 0,0 sekian. Jadi paling tidak Venus, Bumi, dan Neptunus itu 3 planet ini mempunyai epsilon sama dengan 0, kurang lebih ya. Epsilonnya kurang lebih 0. Sehingga bentuk lintasan daripada mereka ini sebetulnya ya hampir mendekati lingkaran. Sedangkan misalkan Merkurius 0,2 ya sudah terlihat tidak lagi lingkaran ya, tapi bentuknya elips. Begitu juga dengan Pluto. Ini juga sebenarnya sudah elips juga. Yang lain-lainnya yang masih agak mendekati lingkaran. Elips tapi mendekati, entah itu Jupiter, entah itu Saturnus, entah itu Uranus, Mars. Itu memiliki bentuk lintasan yang elips tapi masih mendekati lingkaran. Tidak terlalu lonjong-lonjong banget. Itu sih ininya. Hasil yang bisa kita simpulkan ya dari data eksperimental astronom terhadap eksentrisitas masing-masing planet. Nah, kita sudah belajar bahwa untuk benda-benda yang mengalami gaya sentral, ya, maka geraknya akan merupakan berbentuk elips. Kemudian yang kedua, bentuk gerakan ini juga ditentukan oleh eksentrisitasnya, dan kecepatan tadi dibahas di dalam hukum Kepler yang kedua. Kecepatan tentu saja akan menyesuaikan karena terkait dengan hukum bahwa luasan yang disapu oleh vektor satuan akan sama dalam waktu yang sama.
Berapa kecepatan satelit yang bergerak mengelilingi bumi dengan orbit lingkaran? Lingkaran itu kan epsilonnya sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa hitung sebetulnya seperti ini. Nanti modul ini akan saya upload di Epsilon, sehingga mahasiswa bisa belajar secara lebih teliti gitu terkait dengan hitung-hitungan matematiknya. Barangkali nanti dibutuhkan. Sebuah satelit misalnya masanya M mengorbit bumi pada lintasan lingkaran pada ketinggian 3.000 km dari permukaan bumi. Bisa nggak kita menurunkan kecepatan satelit itu dari hukum kedua Newton misalnya? Ya, kalau hukum kedua Newton itu kan sebetulnya dari F sama dengan MA. Nanti A-nya kita ganti ya, dengan menjadi rumusan-rumusan gerak melingkar. Karena kan diasumsikan pada lintasan lingkaran. Jadi bisa lebih mudah untuk bisa kita hitung sebetulnya, ya kan? Kita lihat bahwa di dalam hukum kedua Newton itu sigma F sama dengan MA. Berlaku begini. Kemudian gaya yang bekerja antara planet dengan matahari, planet dengan bumi. Kalau ini satelit, misalnya masanya M, buminya itu adalah masanya M besar, maka ada gaya yang bekerja antara kedua ini adalah gaya gravitasi. Jadi boleh saya tuliskan sebagai G M kecil per R kuadrat, itu gaya yang bekerja, sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, A itu apa? Ya, A itu percepatan daripada benda yang bergerak melingkarnya. Ya, sama dengan V kuadrat R kuadrat. Nah, R yang sebelah kiri ini tentu saja R yang dihitung daripada pusat bumi. Kita sebut sebagai R Earth gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan V kuadrat sama dengan M-nya bisa kita coret. Sehingga tinggal GM, kemudian V-nya masih kuadrat, R-nya tinggal 1. Ya kan? Dari perhitungan di sini. V-nya bisa kita dapatkan akarnya. Ya kan? Kalau kita mau menghitung kecepatan satelitnya, berarti V-nya sama dengan akar daripada GM per RC. Tinggal kita masukkan berapa G-nya, berapa M-nya, omeganya berapa, misalnya. Bisa kita hitung. Ya, saya kira itu saja yang paling utamanya sih. Poin-poin pentingnya balik lagi ke representasi daripada hukum Kepler dalam persoalan-persoalan matematik yang diturunkan oleh Newton. Itu pembahasan yang berkaitan dengan gaya sentral yang kita kaji hari ini. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang itu Pak, saya tadi agak kelewat di pembuktian gaya itu Pak, gaya konservatif yang Ya. Bentar Kak, saya ke atas. Ini? Pembuktiannya Pak, pembuktian kalau curl dari gaya konservatif itu sama dengan 0, iya. Itu kan tinjauan F vektor itu kan dikalikan dengan delnya ya Pak, dikalikan dengan
super R kuadrat sin theta itu dari mana, Pak ya? Yang ini maksudnya? Ini persamaan kurl ini, ya kan? Ini sudah ada kok di buku. Di buku itu ada rumus untuk menghitung curl. Ya, curl untuk untuk sistem koordinat bola. Oh, bola. Oh, iya. gitu. Jadi ini sistem koordinatnya adalah koordinat bola 3 dimensi kan. Secara umum ada 3 komponen, yaitu ada komponen R topi, ada theta topi, kemudian ada pi topi. Gitu. Jadi diambilnya. Oke, baik, Ya. Pak. Terima kasih. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, bagaimana, Ibu? Yang bagian bawah yang tadi soal tentang yang bawah, Pak, yang tadi terakhir dijelaskan. Oh, sorry. Bentar. Yang contoh soal, mohon maaf, Pak. Yang ini kecepatan satelit? Iya, betul, Pak. Ini kan di sini soalnya dia bergerak mengelilingi bumi dengan orbit lingkaran. Berarti untuk menentukan epsilonnya itu tergantung dengan bentuknya ya, Pak ya. Bukan misalnya dianya terhadap siapanya gitu ya, Pak. Misalnya terhadap bumi atau Jupiter gitu enggak ya, Pak? Iya, jadi geraknya itu seperti apa eksentrisitasnya. Kalau disebut lingkaran saja berarti pasti epsilonnya ini kan sama dengan 0. Tapi kalau misalnya bisa aja diketahui mengelilingi bumi dengan eksentrisitas 0,3 misalnya. Karena kan tidak banyak juga gerak-gerak planet itu tidak persis lingkaran gitu ya. Dan kalau kita bicara elips kan juga lengkungnya berapa kan beda-beda ya. Ada yang sangat lengkung sekali, misalnya begini, ya kan? Ini buminya, ini satelitnya, misalnya ya. Ini gambar saya kurang begitu bagus. Ada juga yang elipsnya itu agak mendekati lingkaran, misalnya seperti ini dia bergeraknya. Nah, tingkat kelengkungannya kan berbeda-beda. Elips sih elips, tapi ada yang elipsnya pipi, ada yang bentuknya mendekati lingkaran. Ini ada nilai-nilai eksentrisitasnya. Kalau lingkaran penuh, eksentrisitasnya ini 0. Tapi kalau ini kan belum penuh ya, jadi masih misalnya 0,13 gitu. Kalau lengkung banget ini mungkin eksentrisitasnya sekitar 0,9 gitu. Berbeda-beda. Tapi kalau dibilang lingkaran ya sudah berarti itu epsilonnya sama dengan 0. Bentuknya lingkaran sempurna. Itu sih ya. Jadi kecepatan satelit yang bergerak mengelilingi bumi dengan orbit seperti apa. Jadi bentuk orbitnya yang sudah diketahui. Sedangkan di dalam pembahasan di SMA sebetulnya belum membahas mengenai eksentrisitas sih setahu saya. Ya kan? Jadi masih menganggap bahwa gerak planet mengelilingi matahari atau satelit mengelilingi bumi itu masih dianggap geraknya itu berbentuk lingkaran. Setahu saya gitu. Jadi bukan terhadap siapanya sih terserah sebetulnya bisa satelit mengelilingi planet Mars atau apa terserah aja. Tapi yang pasti itu dipertanyakan terkait dengan lintasannya seperti apa bentuknya, eksentrisitasnya. Nah, kalau umpamanya terhadap planet yang lain, ya tentu saja kan nanti nilai M-nya berbeda. M kecilnya ini. M kecil ini berkaitan dengan massa daripada masing-masing planetnya atau satelitnya, siapa yang mengelilingi saja pokoknya, kan? Ya mungkin begitu ya, karena ada kaitannya dengan K. Di sini kan ada K-nya, R sama dengan sekian K gitu. Nah, K ini kan besarnya adalah G, M besar dikalikan M kecil. Nah, M ini sebagai pusatnya, M besar itu. Sedangkan yang mengelilinginya
itu kita sebut sebagai M kecilnya. Ini yang akan bergerak mengelilinginya. Nah, M kecil ini bisa satelit, bisa bulan, bisa apa. M-nya ya bisa bumi, bisa Saturnus, bisa terserah aja. Jadi seperti itu ininya, konsekuensinya terkait dengan menghitung K yang nanti akan berurusan dengan menghitung R, dan R ini kan merupakan jarak satelit itu terhadap pusat yang dikelilinginya atau yang di orbitnya. Ya, begitu ininya penjelasannya. Ya, Pak. Mohon maaf, satu lagi Pak, berarti untuk epsilon yang di setiap planet itu untuk kasus seperti apa ya Pak? Bentar ya, saya cek lagi ke sana. Kalau mas, yang ini? Iya betul Pak. Jadi ini nih ceritanya hasil pengukuran, hasil yang diukur oleh orang dengan menggunakan satelit, teropong bintang yang mereka punya, datanya dikumpulkan. Kemudian dari data pengamatan mereka, para astronom itu, didapatkan nilai eksentrisitasnya itu sekian, 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 sekian. Jadi ini nilai eksentrisitas yang hasil pengukuran. Jadi nilai yang aslinya segitu. Jadi bukan dihitung berdasarkan matematik, bukan. Tapi didapatkan dari hasil pengamatan. Epsilonnya sekian, 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 sekian. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Itu. Mungkin yang menarik itu dari mana cara ngitung epsilonnya, yang diamati apanya. Ya, yang diamati tentu saja ya dari sudut, ya kan, ketika dengan menggunakan teropong dalam waktu sekian jam nanti bisa didapatkan tetanya berapa, ya kan, untuk mendapatkan epsilonnya. Kemudian bisa diperoleh dulu tapi jaraknya, gitu. Kemudian diperoleh juga berapa massa daripada planet tersebut. Ya. Semuanya dihitung untuk mendapatkan epsilon. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka R dikalikan 1 ditambah epsilon cos theta, ini kan sama dengan alfa. Nah, alfa sendiri ini sama dengan ml kuadrat per K. Jadi 1 plus epsilon cos theta itu sama dengan ml kuadrat per KR. Dengan demikian, maka epsilon itu sama dengan ml kuadrat per KR dikurangi 1, ya kan? Kemudian semuanya dibagi dengan dengan cos theta. Jadi yang untuk bumi misalkan epsilonnya sekian, untuk planet Marsnya sekian, dihitung dari mana ya dari sini, ya kan? Nah, bagaimana menghitungnya? Ya ini yang diamati adalah sudutnya. Sudut pengamatannya berapa, jarak planet itu ke matahari itu berapa, R-nya. Kemudian K itu ya M besar, M kecilnya, semua kita masukkan di sini. Kalau ini kan konstanta ya, M, G besar, kemudian R ini kita anggap sebagai konstanta. Tapi R ini juga yang diamati, R, kemudian theta ini dua-duanya yang diamati. Berapa jaraknya, kemudian berapa sudutnya dihitung. Bagaimana cara menghitung jaraknya ya? Itulah mereka lah ya. Saya juga kurang paham tentang astronomi sih. Ya kita terima saja ininya, hasil pengamatannya seperti itu. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan gaya sentral. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, monggo. Kalau di buku Fowles itu kan di awal chapternya Isaac Newton bilang belum menemukan sifat-sifat gravitasi. Dan penyebab kekuatan gravitasi sentral itu, Pak, gaya sentral. Apakah di pembahasan yang sudah Bapak
udah ada Coba sumber. kita cek bersama-sama ya dari bukunya Fowles. Yang ini yang di awal ini. Betul, Pak, betul. Coba ya kita cek bersama-sama apa yang disampaikan oleh Sir Isaac Newton, the Principia. We have explained the phenomena of even of the RC by the power of gravity, but have not yet seen the cause of this power. Ini ini buku ya, buku di Berkeley ini. The Principia itu salah satu buku utama yang dikeluarkan oleh Newton. Tapi ini bukan di sini, ini translation kan, terjemahan. Kemudian coba kita cek lagi. Gravity must be a scholastic explanation of the effects miracle. Ya, ini sebetulnya sampai sekarang, jangankan waktu zaman Newton ya, sampai detik ini pun juga orang itu masih belum tahu sebetulnya apa yang ya kan, not yet assigns the cause of this power gitu loh. Sampai detik ini saja para fisikawan itu masih belum tahu gitu yang menyebabkan adanya this power itu. This power itu adalah sesuatu yang menyebabkan ya kan adanya si gravity ini, the power of gravity, kekuatan daripada gravitasi itu. Apa sih, dari mana sih sebetulnya gaya tarik menarik antara benda satu dengan benda yang lain itu, ya kan? Dari mana coba? Sekarang ada nggak fisikawan yang bisa menjelaskan penyebabnya? Jadi Newton ini juga bicara jujur apa adanya gitu kan. Penyebab daripada gaya ini nih ya sampai sekarang nggak tahu gitu loh. Itu zamannya Newton. Ternyata sampai waktu berlalu sampai 200 tahun ya 100 tahun pun juga ya kan. Ini tahun 1600-an ya. Kalau sekarang 2000-an gitu loh. Udah ratusan tahun loh. Ini pun juga masih belum terpecahkan gitu loh. Penyebab daripada gaya gravitasi itu sebetulnya apa sih? Mekanisme apa yang menimbulkan gaya graviti? Kenapa antara dua benda itu tarik-menarik gitu? Oh, karena ada medan gravitasi. Iya, tapi medan gravitasinya itu dari mana? Ya kan? Penyebabnya kan, sumbernya kan nggak tahu. Emang ada sumber gravitasi dari mana? Nggak ada. Emang yang lain ada, Pak? Ya ada lah. Misalnya gaya tarik-menarik antara dua muatan misalnya. Anggaplah gaya listrik misalnya, ya gaya listrik atau gaya Coulomb. Ketika dua benda, ya kan, kemudian ada satu tarik-tarikan yang kita sebut sebagai gaya Coulomb, besarnya adalah kaki 1 Q2 per R kuadrat, ini muatannya Q1 Q2. Penyebab daripada gaya ini kan jelas, yaitu muatan listrik. Misalnya kayak gitu. Ya. Ada muatan listrik yang menyebabkan sebagai sumber terjadinya tarik-menarik. Tapi kan itu massa, Pak. Massa itu kan sebetulnya bukan sesuatu kuantitas, kita bukan kuanti, bukan suatu benda yang kita teromong terus, oh ini ya massa itu ya. Kan enggak, kan massa itu kan sebetulnya adalah suatu ukuran kelembaman dari suatu benda. Ya kan? Sedangkan muatan sekian misalkan 1 Coulomb dan seterusnya, itu kan ada bendanya. Apa benda muatan listriknya itu misalkan sekian Coulomb itu, kalau kita teropong sampai dalam itu kan isinya kan elektron, ya kan? Nah, itu. Nah, elektron itulah sebetulnya sebagai sumber yang membangkitkan medan listrik. Jadi ada namanya muatan listrik, elektron sebagai penyebabnya. Nah, sedangkan gravitasi, medan gravitasi yang dihasilkan oleh suatu benda, penyebabnya itu apa gitu. Benda kan kalau kita potong-potong, kita lihat-lihat ke bawah terus di zoom itu ujungnya tuh ke atom. Atom kan isinya ya elektron, ada proton, ada partikel yang lain gitu loh. Nah, nggak ada partikel gravitasi kan. Nah, itu yang saya tangkap dari pernyataan itu tuh. Yang pernyataan ini tuh sumbernya, penyebabnya itu sendiri, setahu saya sampai saat ini orang masih belum. Ada spekulasi-spekulasi sih sebetulnya. Misalnya
di dalam suatu partikel ya yang membangun alam semesta ini ada suatu partikel yang disebut sebagai graviton, misalnya, ya kan? Graviton inilah sebetulnya yang membangkitkan medan gravitasi. Graviton itu mirip seperti elektron yang menghasilkan medan listrik. Itu maunya kan begitu kan? Tapi yang saya pernah telusuri dan informasi dari teman-teman fisikawan itu sebenarnya graviton sendiri juga sebenarnya masih spekulatif. Dikejar itu di dalam eksperimental itu orang masih belum menemukan adanya partikel graviton, ya kan gitu. Berbeda dengan partikel elementer yang lain yang sudah teruji dan terbukti di laboratorium bahwa partikel itu ada. Ada yang disebut sebagai particle of God gitu, partikel Tuhan. Mungkin coba dicek deh di internet, pasti akan menemu di situ. Dan itu akan salah satu partikel elementer yang dicari orang. Dan itu memang dibuktikan di laboratorium partikel itu ada. Ya itu yang dimaksud dengan penjelasannya Newton di sini. Jadi sampai hari ini pun juga masih belum ditemukan apa sebenarnya penyebab daripada daya atau kekuatan yang menimbulkan gaya tarik-menarik atau kita sebut sebagai gaya gravitasi itu. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Baik, Pak. Sampai Newton juga bilang, saya pun juga ya kan tidak berani untuk berhipotesis. Itu tahun berapa ratus tahun yang lalu. Sekarang juga orang masih belum menemukan apa penyebabnya. Kalau besarnya sih bisa diukur ya fenomenanya, misalnya berapa nggak sih konstanta gravitasi, tarik menarik antara kedua benda, itu semua bisa terukur. Nah, ada titik terang sebetulnya belakangan itu terkait dengan medan gravitasi. Orang sudah bisa membuat sampai belum lama juga kan, beberapa bulan yang lalu, alat yang bisa untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Nah, ini menarik. Gelombang gravitasinya terdeteksi, tapi sumbernya, apa penyebabnya, dari mana dihasilkannya, sampai sekarang juga orang belum bisa menemukan sumber medan gravitasinya. Cuman sudah bisa dideteksi gelombangnya. Nah, dari alat yang dibangun di Amerika yang bisa mendeteksi gelombang gravitasi itu, orang sekarang bisa mendeteksi atau menjejak sumber-sumber daripada gelombang gravitasi yang besar gitu ya. Nah, sumber gravitasi terbesar itu ya tidak lain adalah suatu benda masif, ya kan? Apa benda masif yang menghasilkan gelombang gravitasi terbesar di alam semesta ini? Mungkin ada yang tahu? Black hole itu, ya kan? Black hole inilah sebetulnya misteri dari misteri. Nggak tahu deh nanti kelanjutan dari teori black hole itu seperti apa ya. Karena orang itu juga sudah menduga bahwa black hole itu tidak harus jauh dari tempat kita. Bisa jadi juga sebenarnya black hole itu terjadi dalam lingkup yang lebih kecil gitu. Dan yang menarik lagi, antara black hole dengan satu dengan black hole lain itu bisa jadi juga terkoneksi gitu. Nah, bisa jadi juga bahwa black hole ini juga diduga merupakan pintu gerbang masuk ke dimensi lain, ke dimensi yang lebih tinggi. Kalian bisa masuk ke black hole tanpa kehilangan memori. Jadi daya ingatmu itu akan tetap ada, tidak hilang itu. Gampangnya kita melek sekarang nyemplung di black hole, kita tetap melek. Intinya itu begitu, ya kan? Tidak ada informasi yang hilang ketika suatu benda itu masuk, informasi itu terbawa oleh suatu objek. Itu ada teori yang sudah masuk ke sana. Sehingga ketika suatu objek masuk ke dalam suatu black hole, maka ingatan itu masih tetap ada. Nah, ini menarik tuh. Ngeri makin ke sini itu sepertinya ya, akhirat itu sepertinya akan bisa terkuak. Sepertinya, tapi ya nggak tahu ya. Tapi hampir menuju ke sana sih. Saya perhatikan. Oke lah, tapi dengan penemuan gelombang graviti itu juga
membuka peluang-peluang baru gitu ya, terutama untuk bidang komunikasi. Orang ini kan sekarang bukan hanya di bumi ya, mereka juga orang-orang juga kan jalan-jalan keluar angkasa juga. Dan kalian tahu kan di angkasa itu banyak planet-planet, banyak objek-objek gede gitu ya. Jadi kalau alat komunikasi yang digunakan itu masih menggunakan gelombang elektromagnetik yang sekarang, ya bisa jadi juga akan banyak terganggu ketika ada benturan, ya kan, ada pecahan objek-objek yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, sehingga komunikasi itu bisa jadi juga terputus gitu. Orang punya harapan ke depan itu membangun suatu sistem komunikasi berbasis gelombang gravity, tapi ya itulah semuanya kan spekulasi, belum tahu juga apakah itu bisa terjadi. Mungkin itu saja perkuliahan dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal nanti ya kerjakanlah tugas yang diminta gitu untuk memenuhi perkuliahan ini. Barangkali itu saja. Sebelum ditutup, Nanti minta motonya ya, Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja perkuliahan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ayo Pak Heru, mulai yuk. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Wah. Terima kasih.